Bagaimana jika tanda paling nyata dari bersihnya batinmu setelah kamu mengaktifasi 786 basmalah yang datang malah lebih berharga daripada tumpukan harta di depan matamu? Inilah tanda keajaiban setelah dirimu istiqomah mengamalkan basmalah. Salam sang sejati. Banyak dari kita yang setelah mengamalkan lagu sunyi tersebut terjebak dalam ruang tunggu spiritual. Kita terus-menerus memeriksa realitas luar, menghitung hari, dan bertanya-tanya di dalam hati, mengapa keajaiban yang dijanjikan belum juga menampakkan wujudnya? Kita mengira bahwa tanda keberhasilan dari sebuah zikir adalah ketika dunia bertekuk lutut di hadapan keinginan kita. Sekarang, saya ajak dirimu untuk memahami maksud inti daripada aktivasi 786 basmalah yang sesungguhnya. Di dalam kitab Fawaih Al-Jamal, seorang waliullah Syekh Najmuddin Al-Kubra, beliau membedah sebuah rahasia yang sifatnya terbalik. Ketika getaran 786 basmalah itu mulai bekerja membersihkan seluruh bejana batinmu, tanda pertama yang justru muncul bukanlah sebuah penambahan, melainkan pengurangan yang sifatnya radikal. Syekh Najmuddin menyebutnya sebagai fase al-maut al-aswad atau kematian hitam bagi ego manusia. Mari kita jujur, selama ini batin kita digerakkan oleh energi amarah, pembuktian diri, ketakutan akan penilaian orang lain. Kita berzikir karena ingin menunjukkan pada dunia bahwa kita bisa sukses, kita bisa kaya, dan kita bisa berada di atas mereka yang pernah merendahkan kita. Tapi ketika frekuensi basmalah yang murni itu merembes masuk ke dalam lapisan ruhanimu, sistem pertahanan egomu perlahan-lahan tapi pasti akan dihancurkan terlebih dahulu. Makanya tanda yang pertama yang akan kamu rasakan adalah tiba-tiba saja kamu akan kehilangan hasrat untuk berdebat, membela diri, atau sekedar untuk membuktikan siapa dirimu di hadapan mereka. Ketika ada orang yang memfitnahmu, merendahkanmu, atau bahkan meragukan kemampuanmu, ego di dalam dadamu yang biasanya mendidih dan ingin segera membalasnya tiba-tiba menjadi sangat lesu tak bertenaga. Rohmu yang sudah mulai bersih akan memandang bahwa cacian mereka hanyalah seumpama angin lalu yang tidak mampu menggeser ketenangan di dalam dadamu. Kamu mulai menyadari jika kamu masih sibuk menyelamatkan reputasimu di mata mereka, maka bejana batinmu sebenarnya masih dipenuhi dengan kotoran ego. Kematian ego inilah yang menjadi gerbang utamanya. Sebab Allah tidak akan pernah mengisi sebuah bejana yang di dalamnya masih dipenuhi dengan ambisi kemakhlukan. Selanjutnya, mari kita bedah tanda yang kedua yang jauh lebih spesifik daripada yang pertama. Di dalam dunia makrifat, ini dikenal sebagai lahirnya al-basirah al-haq atau indera keenam spiritual. Banyak orang salah kaprah. Mereka mengira bahwa bersihnya batin akan membuat dirinya mampu melihat makhluk halus ataupun dapat meramal masa depan orang lain.
itu adalah jebakan mistis yang justru akan mengotori rohmu. Syekh Najmuddin Al-Kubro, beliau menegaskan bahwa fungsi utama dari bersihnya ruang batinmu adalah kemampuan untuk melihat kebusukan dirimu sendiri secara jujur dan telanjang. Ketika dirimu telah selesai mengamalkan lagu sunyi 786 basmalah, maka sensor rohanimu akan menjadi berlipat ganda, menjadi lebih peka. Kamu akan mulai menangkap kilatan-kilatan niat tersembunyi di dalam hatimu sendiri. Saat kamu hendak memberi bantuan, batinmu akan langsung mendeteksi apakah ada keinginan untuk dipuji. Saat berbicara, batinmu langsung tahu apakah ada kesombongan yang halus yang sedang terselip di dalamnya. Bahkan ketika kamu baru saja bergeser sedikit saja dari niat yang ikhlas, dadamu akan langsung terasa sesak, gelisah, dan tidak nyaman. Seolah-olah sistem rohanimu sedang melakukan penolakan tubuh terhadap racun. Ini adalah indikator mutlak bahwa dinding batinmu sudah terlalu jernih, sehingga kotoran sekecil debu pun akan langsung terlihat dan membuatmu merasa tidak betah berada di dalam kelalaian. Pergeseran ini kemudian akan membawamu masuk ke dalam tanda yang ketiga, yaitu aktifnya Latifah Al-Akhfa, sebuah titik spiritual paling tersembunyi yang terletak tepat di tengah-tengah tubuh manusia. Selama ini, pusat kebahagiaan dan kesedihan kita selalu digantungkan pada objek di luar diri. Kita merasa tenang jika saldo rekening penuh. Kita merasa bahagia jika pasangan perhatian. Dan kita merasa aman jika bisnis berjalan lancar. Akibatnya, batin kita selalu berada dalam kondisi yang rapuh dan mudah terguncang. Tapi, setelah frekuensi kesucian basmalah itu berhasil mengetuk dan membuka sumbatan di titik Al-Akhfa, kamu akan mengalami sebuah fenomena yang disebut Ghinayul Qalb, atau kekayaan hati yang mandiri. Tiba-tiba kamu merasa terpenuhi, merasa utuh, dan merasa selesai dengan dirimu sendiri. Rasa cemas akan masa depan secara misterius menguap tanpa bekas. Rasa takut kehilangan, takut miskin, takut ditinggalkan, tercerabut semua sampai ke akar-akarnya. Kamu tidak lagi membutuhkan kepastian dari dunia untuk merasa aman, karena kamu telah menemukan sumber keamanan itu sendiri di dalam kedalaman rasa. Di fase inilah kamu mulai memahami apa yang dimaksud oleh para waliullah, bahwa surga sebelum surga adalah kedamaian batin yang tidak mampu diintervensi oleh keadaan duniawi, sekaya ataupun semiskin apapun dirimu. Lalu, bagaimana dengan urusan duniawi? Mengapa setelah batin bersih, realitas luar justru ikut berubah? Inilah tanda yang keempat, yang paling mengagumkan, yang oleh Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili diisyaratkan sebagai karomah al-anfas, atau keajaiban setiap hembusan nafas dan ucapan. Ketika batin seseorang telah bersih dari kepentingan ego dan ambisi duniawi, maka Allah akan mengambil alih kendali atas lisan dan pikirannya. Kamu akan menyadari
bahwa dirimu menjadi orang yang sangat irit berbicara. Kamu tidak lagi tertarik pada obrolan kosong, gosip, atau hal-hal yang sia-sia. Dan akan ada keajaiban yang terjadi di sebalik kesunyian ini, yaitu setiap patah kata yang keluar dari mulutmu tidak lagi mengandung energi nafsu, melainkan mengandung energi roh yang murni. Akibatnya, apa yang kamu ucapkan atau bahkan apa yang baru saja terbesit di dalam lintasan hatimu secara spontan tiba-tiba mewujud menjadi kenyataan di alam material dengan sangat cepatnya. Kamu tidak lagi perlu bersusah payah mengejarnya, merayu, atau memaksa keadaan agar sesuai dengan kemauanmu. Cukup dengan keheningan dan kepasrahan total, maka seluruh alam semesta seolah-olah bergerak bersama, berkonspirasi untuk mengurai setiap sumbatan jalan hidupmu. Tapi jangan dipikir, karena ini berada di luar jangkauan kalkulasi logika manusia. Namun ketahuilah, wahai saudaraku sang sejati, proses pembersihan ini membutuhkan stabilitas kesadaran. Jangan pernah berkecil hati jika di pertengahan jalan, setelah kamu mengamalkan zikir tersebut, hidupmu justru terasa semakin berat secara lahiriah. Itu bukanlah tanda kegagalanmu. Jauh-jauh hari, Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwa hati manusia itu tak ubahnya seperti sebuah cermin yang sudah bertahun-tahun lamanya berkarat dan tertutup debu-debu yang tebal. Maka ketika kamu mulai menggosok cermin tersebut dengan zikir yang kuat, debu-debu hitam itu akan berterbangan terlebih dahulu, membuat ruangan di sekitarnya tampak menjadi gelap dan kotor. Fase inilah yang seringkali membuat para pelaku spiritual pemula menjadi goyah dan berhenti berzikir. Mereka mengira zikir mereka membawa sial, padahal yang sedang terjadi adalah proses detoksifikasi spiritual. Allah sedang memunculkan semua penyakit-penyakit batinmu yang tersembunyi, agar kamu bisa melihatnya, mengakuinya, dan kemudian membuangnya untuk selamanya. Jika kamu mampu bertahan dalam fase pembersihan ini dengan penuh keridhaan, tanpa adanya rasa protes sedikit pun kepada ketentuan Allah, maka cermin batinmu akan menjadi tingkat kejernihan yang sempurna. Dan ketika cermin itu sudah jernih, ia tidak lagi sekedar memantulkan kegelapan dunia, melainkan akan memantulkan cahaya ilahi yang akan menerangi setiap jengkal langkah kehidupanmu, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, jika saat ini kamu sedang mengamalkan atau telah menyelesaikan aktivasi 786 basmalah, periksalah kembali ke dalam dadamu. Apakah kamu sudah merasakan runtuhnya amarah? Apakah kamu sudah mulai merasakan risih dengan kebohongan-kebohongan kecil yang dilakukan oleh egomu? Apakah kamu sudah mulai merasakan kepasrahan yang begitu nikmat, di mana kamu tidak lagi sibuk mendikte bagaimana cara Allah harus menolongmu? Jika tanda-tanda sunyi ini sudah mulai mekar di dalam ruang batinmu, maka bersujudlah dengan penuh kesyukuran. Itu berarti kamu telah melewati ujian pencucian yang sesungguhnya. Tapi jangan pernah menceritakan pengalaman batinmu ini kepada sembarangan orang yang tidak memahaminya, agar kilatan sinarnya tidak redup oleh ego yang ingin dipuji dan ingin diakui kehebatannya.
Simpanlah keajaiban ini rapat-rapat di dalam kamar sunyimu. Biarkan realitas luarmu yang berbicara dengan sendirinya, menjadi saksi nyata dari indahnya transformasi dari dalam diri terlebih dahulu. Kita berjalan bersama, saling menjaga frekuensi ketulusan, hingga setiap napas kita tidak lagi mengandung ego, melainkan larut sepenuhnya di dalam kehendak agungnya. Terima kasih telah menonton. Sekianlah, salam